Gue tahu banget dan timnas kita pernah di fase kalau timnas kita mau berangkat dikasih baju bekas sepak bola XL? atau double XL semua. Masalahnya pemain futsal kecil-kecil. Jatuhnya kayak Farid Harja. Itu kita tuh betul-betul yang bukan cuma underdog, kita tuh nyampe partai final aja juga mungkin gak banyak yang nyangka. Oke, kita tuan rumah, tapi kita masuk ke final dengan cara yang meyakinkan dong. Dan lu yakin Soto akan membawa Garuda akan makin terbang tinggi? Kalau dia dikasih pertandingan-pertandingan uji coba yang kompeten, yang kualitas. Indonesia, sejarah kembali tercipta ketika futsal Indonesia berhasil memecahkan rekor di tahun 2022. Kala itu Indonesia hanya masuk ke perempat final. Kali ini masuk final. Gak apa-apa gak juara, kita tetap bangga dengan timnas futsal Indonesia. Luar biasa, top! Dan kali ini gue kedatangan fans dari Manchester United dan juga pelatih pedal yang akan ngobrol tentang futsal Indonesia. Dani Zola, dapat namanya Zola, dapat si Chelsea. Dan juga dia mantan pemain pedal, sekarang jadi pelatih pedal. Aduh. Karena pedal banyak duitnya daripada futsal ya. Lebih wangi. Kalau futsal itu buang duit, kalau pedal dapat duit. Oke, habis curhat kayaknya. yang pernah buang duit di futsal. Jadi, bro, ini coach, gue panggilnya coach. Aduh. Dari dulu coach nih, coach yang galak ya. Jadi, coach kalau melihat dari futsal Indonesia ini wangi banget nih. Bukan pedal ya, ini wanginya wangi prestasi, bukan wangi prestasi. Orangnya ya. Iya. Lo lihat gimana perjalanan sampai ke runner-up Piala Asia? Ya, ini satu kata deh, apa buat timnas futsal? Ajaib. Ajaib. Oke. Kenapa lo bisa bilang ajaib? Karena menurut gue mungkin gue ekspektasi gue cuma sampai semifinal. Ekspektasi. Siapapun lawannya. Tapi ternyata lawannya Jepang. At least gue sempat bilang di salah satu YouTube, gue bilang bahwa kita tuh punya peluang lawan Jepang. Gue yakin banget lawan Jepang. Kenapa? Karena pemain-pemain Jepang yang sekarang itu regenerasinya tuh sedikit terlambat. Beda setelah mereka juara Piala Asia ngalahin Iran sebelumnya, itu mereka menurut gue telat regenerasi. Cuma si Mizu doang tuh. Yang sedotannya kencang, semburannya kencang. Itu air. Kan si Mizu kan. Si Mizu kan. Yang penalti nggak masuk. Yang terakhir. Ya. Gue melihatnya kita punya peluang karena kita ada di generasi emas. Generasi emas di mana timnas U20 di eranya Rio Pangestu dan timnas U20 di eranya Rizky Xavier itu bersatu. Ditambah pemain-pemain senior seperti Iqbal Iskandar. Yang kemudian sekarang menjadi salah satu kekuatan futsal di Asia. Jadi ini ajaib ya? Ajaib karena kita bisa menang lawan Jepang dengan situasi yang dikejar. Lebih menjauh, dikejar menjauh. Kita punya mental yang kita mungkin nggak kita lihat sebelumnya di timnas. Kemudian menatap partai final. Pede lagi? Yang bikin pede tuh preskonnya si Hector Suto. Ini orang emang gila sih. Dia bilang Iran kalah oleh Miguel Rodrigo, oleh Michael Pulpis, dan mereka adalah orang Spanyol. Dan kalian tahu saya orang mana? Kalau gue ngomong kan, kalian tahu saya orang mana? Orang Ben Hill. Kalau gue yang ngomong, gue orang Ben Hill, kan gak mungkin ya kan. Hector kan, kalian tahu saya orang mana? Tuh kalau ada gue di situ tuh preskon, Ben Hill. Nah, terus itu bukan arogan menurut gue, tapi itu menunjukkan bahwa Hector percaya diri dengan asalnya dia, dan dia mencari situasi yang sama. Cocok logi lah kasarnya. Siapa tahu gue pelatih Spanyol juga bisa jadi pelatih Spanyol ketiga nih yang ngalahin Iran. Betul kan? Betul. Nah, tapi memang kalau kita melihat lagi apa yang di preskon itu dia sempat kayak gitu sama
wartawan Uzbekistan. Uzbek, ya. Jangan Uzbek doang, Mas. Ya, Uzbekistan, iya. ya. Jadi beda aja, jangan ketawa kamu. Kamu suka Uzbek ya? Ada lantai 3 tuh. Jadi, Iya. maksudnya kan Indonesia Iya. itu lantai 3, Mas. Iya. Ada. Nah, jadi Yang dua Tiongkok. gue udah nyapuin diceburin. Iya. Oke. Ya. Jadi gue melihatnya dia tuh kesel karena kayak menganggap Iran tuh udah megang piala sebelum bertanding. Jadi dia ngerasa nggak di-respect. Ya. Dan itu menunjukkan kalau anjir, dia aja percaya diri, masa kita yang orang Indonesia kagak bisa membangkitkan percaya diri kita sendiri? Ya. Nothing tulus memang. Lo orang futsal dari zaman futsal buang duit ya kan? Susah. Berapa kontrak pemain segala macam, berapa yang udah jadian sekarang jadi pelatih ya kan? Ya. Tapi di satu sisi, gue melihatnya kayak, men, ayo deh, nothing tulus nih. Diwawancara tuh gue tuh 30 menit sebelum pertandingan sama salah satu TV. Oke. Tau gak gue nyebut apa? Oh iya Coach Donzol, bagaimana prediksi untuk pertandingan pada malam hari ini? Oke, gue bilang pertandingan akan berakhir dengan adu penalti. Serius lo Dan ngomong gitu? Indonesia akan menang. Oh. Cuman gue yang ngomongin Indonesia menang. Nah. Karena gue tuh sebenarnya gini, gue denial sama yang gue. Tapi kan nggak mungkin kita akan kalah sama Iran. Di penalti. Normal deh Ya, gitu. ya. Maksudnya kalau gue mau realistis, harusnya kita kalah dengan situasi yang mungkin ya normal. Oke Ya. lah kita kalah 5-2, Lebih 5-3 gitu. Tapi gue ngomong kita menang penalti. Udah tuh, udah nonton pertandingannya kan. Baru 3 menit kebobolan. Tayebi lagi. Iya. Tayebi nih top scorer Liga Champion Futsal Eropa bersama Palma Futsal, Iya. klub asal Liga Spanyol. Yang klub papan atas lah. Klub papan atas. Lalu ada nomor 12 Salar, nomor 8 Olet Gobat yang Iya. kampret banget deh tuh. Kayak dia ini deh. Apa bensinnya bukan Pertamax deh, kayaknya bensin pesawat deh Dia tuh deh. sal dia pakai sal. Iya. Dia nggak Pertamina. Iya. Gue langsung nyari logo sel mana nih. Sel masuk lo. Enak aja disebut kagak bayar. Nah maksud gue, gila kan, Firman itu salah satu defender terbaik di Indonesia. Setuju. Dan kita tahu tuh orang bakal mau ke kanan, tapi tetap aja lewat terus kan. Yang pencetak gol terakhir ya, yang pada saat power play menyamakan kedudukan. Itu Olet Gobat gila. Tayebi ya udahlah, kapten tim udah sekarang jadi pemain terbaiknya Iran lah. Terus ada satu lagi Abasi yang nomor 9 yang tinggi. Iya. Pivot kencang lah itu. Dia main Liga Spanyol semua tuh. Ibaratnya kalau misalnya lu kearahin sepak bola, itu kalau nggak Real Madrid, Barcelona. Iya. Bener kan? Iya. Datang Indonesia. Tak. Kita ibaratnya itu mungkin kalau ini Crystal Palace kali ya. Di Liga Inggris. Di Liga Inggris. Liverpool lah. Ya, oh gila. Gue gak berani kayak gitu. Gue gak berani. Gue cari yang fansnya dikit. Fansnya Liverpool. Daripada gue dicegat di kolong Sleepy. Fulham. Wah, ya Fulham atau let's say apalah Leeds ya. United. Iya, Leeds United yang Ya. notabene maksud gue itu kita tuh betul-betul yang bukan cuma underdog, kita tuh nyampe partai final aja juga mungkin gak banyak yang nyangka. Oke kita tuan rumah, Ya. tapi kita masuk ke final dengan cara yang meyakinkan dong. Semifinal tuh udah oke lah. Triple lu bilang. Semifinal tuh udah kayak ya udah dikit-dikit aja, namanya Ya. bikin sejarah, nggak usah langsung buru-buru Ya. gitu kan. Nah di partai final setelah kebobolan sama gol Tayebi, kita punya reaksi yang sangat luar biasa. Unggul lagi. Israr Megantara, Reza Gunawan, pemain-pemain yang kemudian di era Kensuke tuh belum ada, Iya. belum dipegang sama Kensuke. Lalu gue menganggap bahwa berarti sebagus itu regenerasi kita. Iya dong. Kemudian apa yang terjadi lagi? Kita unggul 3-1. Iya. Kena second penalty, masuk Nizar. Iya. Mau kiper utama, mau kiper kedua, Sama kualitas aja. sama. Betul. Oke lah, Habibie blunder. 4 detik, second penalty. Bukan second penalty, sorry. Indirect free Fall. kick. Iya, Indirect free kick. Kebobolan, 3-2.
Kita masih unggul di babak pertama. Kita bisa unggul babak pertama aja kayak, ini bener nih kita unggul. Bener nggak? Lo kalau, sorry ya, bukan berarti gue yang baru-baru nonton futsal gue anggap kurang pengetahuannya. Tapi lebih mengarah kepada, lo kalau tahu Iran itu siapa? Iya. Kita tuh pernah kalah 21. Iya. 21. 10-1 juga pernah. Itu kayak anak kuliah lawan anak SD Cilebut. 21. Pelatihnya stres banget ya. Aduh, Iya dong. pelatih yang mana nih? Indonesia. Yang 21. Iya. Emang siapa? Gua saya langsung ngomong pelatihnya. Gua langsung, emang siapa nih? Mana gua belum riset lagi. Tapi kayak nggak perlu riset sih. Tapi gua melihatnya kita pada saat kita 3-2 di babak kedua, kita nggak kayak lawan Jepang atau lawan Vietnam. Kita tampil juga bagus, tampil berani. Tapi Iran tuh kayak main di partai final tuh kayak orang makan 3 kali sehari. Sesuatu yang emang ya udah itu normal. Setiap abis nyetak gol cuma biasa aja. Bisa aja. Kita kan nyetak gol udah kayak megang Piala Dunia, tapi wajar. Dia level Piala Dunia, kita kan masih level Asia. Itu dia. Kita Asia aja baru masuk semifinal dan final. Betul. Baru pertama kali. Nah, sampai kita diimbangin 3-3. Pakai power play. Kita sempat akhirnya terus 3-3 power play. Pakai set piece. Terus kita unggul lagi 4-3. Betul. Pakai power play. Power play percobaan pertama. Muter. Dia pakai ini pakai kayak jarum jam. Jadi dia tuh yang muter kayak gitu. Gol. Padahal udah hitungan di bawah 2 menit. Gue langsung gini. Aduh ini Iran banget nih. Langsung kan 4-4. Perpanjangan waktu dong. Abis nih kita Volda 5. Abis nih kita gue udah habis. Nyetak gol Israr. Quick play. Ya ilah tinggal hitungan detik. Power play lagi dapet, ya Allah. Gue bilang susah amat nih Iran. Gue pengen tanya, power play terakhir itu salahnya gimana ya? Kita kurang telat tutup ya? Harus seperti apa? Sebetulnya gini. Kan kalau power play tuh kalau sebetulnya bagaimana mereka yang menguasai bola itu menang jumlah pemain, Mas. 5 orang. Betul, 5 lawan 4 jatuhnya. Tapi kan mereka meninggalkan ruang pos gawang. Yeah. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan tuh agresivitas dan jarak. Kalau misalnya secara permainan, lu nggak boleh lebih dari turun 10 meter. Titik penalti 10 meter itu lu batasnya. Karena itu udah batas shooting yang dimana kiper bisa handle. Betul. Itu secara teori, gitu. Tapi kan ini Iran. Iya, Iran. Masalahnya, mereka nggak cuma bisa pegang bola passing cepet. Mereka punya individu-individu yang narik lawan, ngebuka ruang, lalu melakukan shooting ke tiang kedua, yang satu cuma naruh badan doang. Persis kayak Perindo zaman dulu. Bener gak? Dulu. Bener kan? Ya zaman dulu. Waktu eranya Jalani Lajan. Jadi setiap lawan kayak gitu. Pokoknya kalau udah. Tiang 2 aja udah. Udah tiang 2 deh. Udah kayak gitu. Damat deh gue. Ya Allah. Masih aja ya. Gue langsung gini. Ya Iran lu udah banyak juaranya Iran. Lo kalau mau trofi lu ke Senen aja sana. Tuh banyak tuh. Karena Piala Asia cuma 2 negara. Jepang atau Iran doang udah. Nggak ada lagi negara lain. Itu dia. Gue pikir Indonesia bakal negara kasih ketiga. kayak gitu, kasih kita gitu. Lu nggak apa-apa dah, lu nggak balik ke negara lo kan lagi perang juga gitu. Lo di sini deh, ntar kita taruh di Kemang, lumayan tuh banyak lapangan pedal ya kan. Dilatih sama lu ya? Nggak usah, ketemu Ani-Ani aja. Terus balik lagi ke Iran. Gue nih cerita nyata, kan gue nonton sambil streaming karena gue ada di event di PIK kan. Temen gue bilang, Bung, ini Irannya serius gak? Iran di kelas 2 ya? Kagak, lu buka aja. Oh ya serius ya? Ya serius lah, ini Piala Asia. Siapa? Ada teman yang memang bukan orang futsal benar. Dia nggak nyangka kenapa Iran kok bisa tertinggal ya sama Indonesia ya. 4 pemain yang gue sebutin tadi, juara Liga Champion Eropa, 3 musim berturut-turut. 3 musim berturut-turut tuh berapa klub sih yang berhasil bisa 3 musim berturut-turut Liga Champion? Liga Champion Eropa ya, bukan Liga Champion Asia atau ACL. Cedera ACL itu mah kan. Itu lutut. Nah, gua bilang, gila ya. Ini pemain-pemain ini udah paling jago, udah top level dunia. Iya. Aduh. Tapi bedanya apa menurut Coach Donsol? Kita dulu lama lah ya, atau lo lah sebagai pelatih, pemain pelatih lama berkecimpung di futsal.
regenerasinya seperti apa sih? Kok kita punya pemain-pemain ajaib seperti timnas nasional sekarang? Oke, semua dimulai dari zaman Bapak Haritanu men-take over Federasi Futsal Indonesia. Saat itu namanya Asosiasi Futsal Indonesia. Jangan cari muka dong. Enggak, muka gue di sini, Oh, walaupun iya, seadanya. Oke. Nggak gini, tapi harus realistis bahwa di era tersebut, Ya. di era tersebut adalah futsal masuk ke TV. Bener dong? Sedangkan dari zaman dulu lu udah usaha tuh. Gue tuh sumpah dari zaman dulu, karena kan orang TV-nya dia. Gitu kan. Sama almarhum Ricky Jo. Ya, almarhum Ricky Ricky Jo. Dan itu kan udah diusahakan. Tapi Ya. kan setengah mati. Nggak usah bicara masuk TV deh. Liputannya udah alhamdulillah. Ya. Bener nggak? Betul. Kita tuh sampai ada sponsor minuman tuh barter doang. Bener nggak? Jangan buka dong. Iya, sedih. Gak ada duitnya ya, barter doang. Dan pada patungan. Iya. Pada patungan untuk sewa Istora Senayan. Gue tahu banget. Dan timnas kita pernah di fase kalau timnas kita mau berangkat dikasih baju bekas sepak bola XL? atau double XL semua. Masalahnya pemain futsal kecil-kecil. Jatuhnya kayak Farid Harja. Atau siapa tuh yang rambut yang topinya tinggi? Rama Aipama. Lu ngapain disangka pakai daster? Kita tuh di era, maksudnya gini, kita pernah di era kelam. Ya. Kita pernah di era di mana kita bukan anak tiri, gue bilang, anak haram. Lu kalau anak tiri lu masih Gue suka, dia harus jujur. Inilah futsal kita dulu kelam. kita harus realistis. Iya, realistis. Kita pernah ada di fase, ya ampun kasihan men, mau berangkat aja. Kalau bisa tuh ya, yang namanya kitman tuh merangkap semuanya. Benar sedih deh dulu. Ya, dulu patungan beneran. Semua patungan pelatih, manajer, patungan. Bener. Sampai gue menganggap bahwa di era Haritanu setidaknya ada hal yang oke lah, walaupun tetap futsal susah dijual. Gue tahu karena kan ngobrol sama orang-orang MNC. Yeah. Jadi itu kan mandatori. Yeah. Mandatori dari Pak Haritanu yang menjadi ketua futsal, yang kemudian kita wajib untuk menyiarkan. Yeah. Apakah ada sponsornya? Angling Dharma, Upin Ipin di band. Masa Upin Ipin sponsor kita apa ayam goreng? Jarjit nggak mungkin, yang ada pantun. Maksud gue, sedih gue. Iya. Gue pernah ada salah satu minuman energi lah. Ya, wih seneng banget gue, baru mulai tuh lapangan tiba-tiba retak, gitu kan. Wih keren. Gue kira sponsor, ternyata tuh komplimen. Karena dia sponsorin Liga Inggris saat itu di MNC. Kemudian bonusnya futsal. Anjir, futsal cuma bonus. Gue bilang ya ilah, kayak payung cantik kita tuh ya kan. Susah itu untuk dijual. Tapi setelah gue lihat harganya emang parah. Mereka ngejual kayak ngejual harga sepak bola. Sedangkan futsal belum bisa dijual seperti itu. Orang gaji pemain futsal aja 10%-nya pemain sepak bola. 10%. Kalau sama mah gue nggak kepedel. Cuma kan kita harus realistis ya. Maksudnya gini, kita sadar betul futsal di zaman dulu nggak ada yang minat, nggak seksi. Cuma karena kesempatan aja. Banyak orang yang dari sepak bola nggak dapat kesempatan ke futsal, kemudian bisa ada di level atas Liga Pro maupun Timnas. Lalu di tahun 2015 itu perkembangan mulai ada, di mana orang pengen dong masuk TV, pengen dong, waktu itu kan Final Four-nya di Jogja. Wah keren dong kalau Jogja penuh, Gor UNY atau Amang Rogo udah full house pasti kalau udah Final Four, apalagi kalau udah yang main Famos Mataram apa segala macam, itu udah menjadi hal yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya momentumnya adalah Federasi Futsal Indonesia mengambil pelatih-pelatih yang pernah menangani tim di Piala Dunia. Karena mereka berpikir, kalau mau main di Piala Dunia, pelatihnya harus kelas dunia. Dipanggillah Vic Herman. Vic Herman ini asal Belanda. Yang merupakan pelatih, top scorer pertama Piala Dunia pada saat 89. Kan Piala Dunia pertama kan di Belanda. Nah, si Vic Herman... Piala Futsal. Vic Herman ini, sayangnya, legasinya adalah kembaran gue, Yori van der Toren. Boleh ya dilihat ya. Enggak sama. Ya, mirip aja dikit. Kalau dia lagi di belakang.
Ya. Jadi Yori Van de Toren Yori itu tuh putih, ganteng. Gue gambarkan lah, putih, ganteng, tinggi gitu. pokoknya Yori itu kayak Hector Soto sekarang lah. Ya. Gantengnya kayak gitu. Ya mirip-mirip. Mirip. Ah, mirip gue. Enggak mirip-mirip Hector Soto. Gue sampai shock gitu. Ada verifikasi dari lo gitu. Nah, gue melihatnya Yori itu berhasil mengumpulkan anak-anak itu pada saat di Timnas U20 eranya Runtu Boy, eranya Rio Pangestu, kaptennya Anton Cahyo. Oke. Nah, kiper Albagir. Ya Albagir. Jadi itu adalah era pertama di mana kita nembus 8 besar AFC. Ya, udah 2 tahun berselang, hadirlah angkatannya Habibie. 2 tahun atau 3 tahun ya, gue lupa. Angkatannya Habibie dipelatih oleh Kensuke, nembus semifinal. Ya. Nah, dari 2 angkatan tersebut, menurut gue ya, itu jadi sebuah kekuatan ditambah pemain-pemain yang sudah kayak Iqbal 6 kali juara. FC U20 kan? Iya, Ya, ya. AFC U20. Tapi kan kemudian mereka berkembang jadi sebagai Betul. pemain. Nah, yang menarik di eranya Habibie, satu tim semua, satu tim U20 saat itu jadi satu klub bermain atas nama Barakal Tim. Degradasi di liga. Tapi setiap pekan, Sabtu dan Minggu mereka mendapatkan pertandingan dengan kualitas yang luar biasa dong. Karena anak-anak U20 lawannya senior. Betul. Nah ternyata sesimpel persiapan yang matang. Bagaimana kita bicara futsal nggak bisa lo dari Jakarta Barat ambil satu yang paling jago, pusat satu, utara, timur, selatan satu-satu, tapi baru ketemu di situ. Nggak mungkin langsung jadi tim yang hebat walaupun itu dari yang terbaik dari 5 Harus penjuru. pertandingan dan berkompetisi ya. Nah itu dia. Latihan, pertandingan, yang kemudian ada evaluasi di sana. Pelatihnya Sayan Karmadi saat itu, saat di liganya. Karena Kensuke kan tetap sebagai pelatih timnas, nggak boleh untuk turun. Nah dari situ gue melihat bahwa tim yang sekarang adalah perpaduan dari 2 itu. Dan lu melihat Coach Ken sangat memberikan dampak yang luar biasa dari pembentukan tim ini. Gila. Kalau Timnas Futsal Indonesia adalah rumah, fondasi dari Kensuke. Oke. Setelah fondasi dan bentuk jadi rumah, datang Hasim Zadeh. Gue tanya sama salah satu pelatih staf pelatihnya Hasim Zadeh saat itu, apa yang ngebedain Kensuke sama Hasim Zadeh? Hasim Zadeh itu orang Iran. Jadi mental anak-anak tuh kayak mereka Iran aja kayak gitu. Cuman memang kan Hasim Zadeh di era yang sulit ya. Covid terus kita juga segala macam lah. Karena kita kan under PSSI tetap gitu. Terus Hasim Zadeh nggak perpanjang, datang Marcus Sorato. Sorato nggak salah. Buat gue yang salah yang nunjuk Sorato. Sorato itu pelatih yang membawa Brazil juara Piala Dunia. Masalahnya kan dia nggak tahu anak-anak ini seperti apa. Iya dong. Apa yang membedakan kemudian begitu Hector Soto megang? Hector Soto kayaknya lebih tahu cara menghandle anak-anak seperti Ken ya. Kalau gue lihat ya dari luar. Itu satu. Tapi ada satu yang paling signifikan. Hector Soto pernah jadi pelatih Vietnam. Artinya tahu bagaimana kultur Asia Tenggara. Kemudian Hector Soto pernah melatih Bintang Timur Surabaya 2 musim dan meraih gelar juara. Artinya tahu siapa aja pemain yang berkecimpung di liga. Yang kemudian Hector Soto menjadi pelatih timnas. Di mana bagaimana Kensuke, Hasim Zadeh, dan Sorato meracik tim ini dan kemudian disempurnakan oleh Hector Soto. Ibaratnya Hector Soto interiornya. Oh, Sorato itu menurut lo juga banyak memberikan... Kalau banyak sih enggak. Kalau banyak sih enggak. Cuma mungkin kayak sepak bola dilatih Kluivert aja jadi dikenal. Gak banget. Gak masuk ya? Gak masuk ya? Kalau PK hancur sih. Gagal Piala Dunia, bro. Karena gue ngeliat gini. Gila men, Sorato tuh udah lalu dihormatin parah. Iya. Pelatih berhasil lah ya. Realistisnya gini, siapa yang pernah latih Brazil sebelum Ancelotti? Siapa? Solari. Solari ya. Luis Felipe Solari. Tiba-tiba ngelatih timnas Indonesia. Sepak bola. Gila dong.
Solari itu terkenal. Iya. Ya bawa Brazil juga sampai partai semifinal kalau nggak salah. Atau siapa yang bawa juara? Dunga lah, Dunga. Dunga. Iya. Dunga ngelatih timnas Indonesia sepak bola. Gue sih nggak kebayang gitu. Dan saat itu Sorato adalah pelatih Indonesia. Sayangnya waktunya nggak banyak. Iya. Makanya gue bilang bukan salah Soratonya. Kemudian Indonesia gagal saat itu. Gagal memang. Tapi setidaknya Sorato tuh pastilah sedikit banyaknya pelatih pasti punya influence lah. Apa aja mungkin materinya yang mungkin diserap sama asisten-asisten pelatih. Datang Hector Soto. Tapi yang menarik lo perhatiin deh. Staf pelatihnya ada yang lo kenal nggak? Hector Soto? Ada. Siapa? Amril. Ya, Amril doang Iya. kan? Sisanya enggak? Saya enggak kan? Iya. Nama-nama Yang besar. gua nggak familiar. Yes. Iya. Apa yang buat itu jadi positif buat lo? Buat gue sih soal positif atau negatif ini masalah hal baru aja. Buat gue siapapun yang ada di sana, gue yakin pasti akan lakuin yang terbaik. Yeah. Tapi kalau misalnya lu balik lagi, ada yang namanya Bisuk. Bisuk kayaknya jagoan lu main bolanya. Tapi Yeah. dia juga punya analisa yang bagus. Oh. Lalu juga secara bahasa Inggrisnya juga Iya, iya. 11-12 sama gue. Percaya gue itu. Wih, gue kan lulusan Lias Lipi. Lu rumah di Bedel tapi kenapa ke Sleepy jauh banget? Dekat dong. Oh, dekat, Kalau dekat, gue dekat. lihat Ya, Ciputat ya. baru gue nyasar. Ya, kalau lihat Sleepy Bedil, Oh, iya, boleh, ya gue boleh, tinggal lawan ya. arah aja. Soalnya kan kalau lawan orang tua durhaka. jadi gue melihatnya gitu loh. Ada pelatih kiper Eka Sanjaya. Kita punya Yos Adi Wicaksono. Kita punya Gue kenal Eka saya tahu. ya punya Adil Lesmana. Tapi kan Eka Sanjaya nggak pernah jadi pelatih pemain timnas, Mas. Iya, iya. Kalaupun Liga Pro cuma Brilian Sport doang saat itu. Cuma beneran. Iya, iya, iya. Cuma gue ngeliatnya gini, Eka belajar dari pelatih asal Spanyol pada saat dia di SKN Kebumen. Di SKN kan dia ini kan, Iya, iya. jadi pelatih kiper. Kebumen ya? Yes. Tapi kan Diajarin dia bagaimana cara Iya. editing, apa segala macam, belajar banyak. Soto pasti nggak asal pilih. Oh iya. Iya. Suto nggak asal pilih. Suto melihat sekarang pelatihan modern itu menggunakan editing video, rekaman video segala macam. Dia analyze ya? Ya, analyze yang luar biasa. Tapi ya tetap kan ada sebenarnya kemarin U20 gitu Iya. kan juga U19 apa. Jadi ya sebenarnya emang bagi-bagi tugas semuanya gitu. Iya. Dan gue melihat kayak anjir ya. Gue nggak nyangka gitu. Tim ini yang dibangun sebelumnya oleh pelatih sebelumnya kemudian disempurnakan oleh Hector Soto. Tapi ada beberapa hal yang mungkin orang nggak sadar bahwa Soto tuh meninggalkan pemain-pemain skillful. Yang biasanya dipakai di pelatih sebelumnya. Oke lah, Bayu Saptaji udah kemakan umur mungkin. Runtuh boy lah. Runtuh boy. Kurang apa lagi? Ya, kurang defend. Iya, Kalau makanya dipakai. orang-orang bilang. Iya. Dan gue setuju itu. Bukan setuju Runtuh boy yang nggak dipanggil. Runtuh boy kemudian berproses di liga. Udah mulai bisa defend. Tapi mungkin itu belum cukup bagi Soto. Tapi Runtuh boy adalah roster 40 nama pemain yang memang Hector Soto tetap dalam lingkaran Soto yang bisa aja ikut seleksi. Iya. Ya harapannya Soto diperpanjang ya. Maksudnya akan dipertimbangkan untuk diperpanjang dengan kontrak dan target. Tahu nggak sih lucunya tuh gini ya. Netizen tuh pada bilang bahwa jangan ganti pelatihnya di tengah jalan apa lah. Trauma. Gue ngerti. Iya. Maksud gue gini, lu paham nggak sih kalau yang gaji pelatih itu bukan PSSI? Iya. Iya. Meskipun Under PSSI. Jadi gini, mungkin ada mungkin kalau dari sebelumnya. Jadi PSSI itu menyerahkan futsal kepada FFI. Pertama adalah bagaimana menggelar kompetisi dan bagaimana membiayai timnas. Iya. Itu areanya. Iya. Kursus pelatih, kursus wasit itu tetap under PSSI. PSSI. Walaupun FFI, AFP itu bisa menyelenggarakan. Yes, betul. Seperti itu. Ini clear. Nah, itu clearnya. Jadi ada tupoksi tugas yang memang Iya. oke, dulu Pak Haritanu. Oke, Pak Haritanu boleh ambil futsal, silakan. Ya mungkin duitnya udah banyak banget gitu kan. Ya, jadi udah kemana-mana duitnya. Ada juga di lo kan duitnya. Apa belum kebayar? Nggak tahu. Gue talent aja lama, apalagi yang tiap hari di sana. Sampai punya manajemen lagi. Nalangin dulu.
Jadi gue melihatnya pembagian tugas itu jelas bahwa ketua umum FFV siapapun itu wajib menggelar kompetisi dan wajib membiayai tim nasional, termasuk gaji pelatih. Oke. Fun fact, Kensuke Takahashi. Ini gua informasi A1 nih, Bung Harpanya futsal nih misalnya gitu. Oke. Itu Kensuke pernah belum dibayar gajinya, terus dia kayak nggak enak lagi gitu. Oke. Di awal-awal atau di akhir-akhir? Di awal, pokoknya di pertengahan gitu. Dan gue pernah lihat Kensuke di Grand Indonesia cuma pakai sendal jepit, jalan aja gitu kayak nasabah BCA Prioritas. Itu gue nanti kayak halo Coach Ken. Nah, saat itu dia belum jago bahasa Indonesia dan gue nggak jago bahasa Jepang dong. Gitu. Jadi ngomong gimana dong? Ya udah kita ngomong, hey ya. Oke, where you going? Eat. Oke. Ya udah mau makan dia. Yeah. Gue mau traktir nggak enak. Soalnya kan dia pasti makanannya makanan Jepang kan. Sedangkan Yeah. gue nggak bisa pakai sumpit. Masa gue traktir doang nggak makan? Tapi balik lagi, timnas materinya bagus, terus proses pemilihan pelatih juga cocok, sehingga hasilnya saat ini ya, yang bisa kita lihat ya. Betul. Nah, kalau melihat dari pemain yang paling konsisten menonjol, karena gue kebetulan siaran di ketika Ambrel juara. Oh iya, Cina. Ya, itu kan pemainnya bisa dikatakan pemain Indonesia B. Yang di CB betul. Iya. Itu kan pemain pelapis, tapi gue nggak akan ngomong pemain pelapis karena 40 materi pemain timnas itu semuanya bisa jadi pemain inti. Oh iya. Iya. Bedanya cuma masalah pengalaman doang. Betul. Fauzan, Yes. Fatur. Yes. Kan Dewa Rizky main juga di Dewa Rizky itu. main. Tapi kan main di AFC Ya, kemudian. Mungkin ya. kayaknya Dewa Rizky doang deh yang akhirnya nembus Hanya ke Dewa AFC. Rizky. Bener kan? Iya. Kipernya ada Bukan Habibie. bukan. Lupa gua. Gue juga lupa. Itu kiper. Jadi kita punya 4 kiper. Kiper ini Semuanya bagus. Angga kalau nggak salah. Ada Angga, kiper unggul FC. Terus ada satu lagi kalau nggak salah. Bener. Iya, kalau nggak salah benar. Iya. Kalau nggak salah Liverpool. Tapi yang pasti gini, 40 namanya Suto itu sangat mungkin regenerasi yang akan dipersiapkan. Karena kita bicara 2028 pada saat Piala Asia selanjutnya, itu gue yakin nama-nama yang sekarang 14 nama itu bisa aja bergantian. Karena persaingan juga luar biasa. Ini beberapa hari lagi nih, itu akan ada Nation Cup di Pontianak. Isinya adalah 8 besar putaran pertama. Iya. Nah, itu rame lagi. Iya. Kan pemain udah kesebar semua. Iya, dan pemain tuh udah berangkat semua nih hari Senin ini Oke. ke Pontianak karena main Kamis. Iya. Jadi mereka cuma 1 hari libur, hari Minggu kemarin. Ada yang diisi dengan CFD. CFD Depok lagi. Rio Pangiso, Marsi Xavier. Cuma segitu. Tapi kalau boleh lu nyebut nama, 2-3 nama deh yang paling konsisten dalam perjalanan Coach Ken sampai sekarang siapa? Habibie, Iqbal, sama Samuel Eko. Lu cepat banget jawabnya. Karena kalau misalnya gue mau pilih untuk tiga pemain terbaik selama gelaran AFC dan sebelum-sebelumnya, gue bicara Habibie deh. Bisa menyingkirkan Al-Bagir. Betul. Ya, dan pilihan utama Iya. di AFC. Iya. Usianya masih sangat muda. Tapi lebih muda daripada Nizar. Prime lah, musuh Ya. prime. Fun fact-nya, ternyata gue pernah ngelatih Habibie. Di? Kami ada FC, salah satu kontestan Piala Liga Pro. Ya, Dan waktu ya. itu sebenarnya gue di FFV U20. Papua ya? No. Kami ada tuh, itu Kaimana. Oh, kayak mana? Nah, Kami ada tuh mana? Kami ada Bekasi. Oh, Bekasi. Kami ada itu di tahun 2016 promosi, 2017 tuh main Liga Pro. Oh, Nah, oke. gue tuh main di FFV U20. FFV U20 tuh kayak pertandingan U20 klub-klub yang bertanding di Liga Pro. Iya. Nah, itu bersama Dewa Rizky, Habibie sama Reza Gunawan. Regun. Satu tim di situ. Oke, mereka satu angkatan ya? Satu angkatan. Oke. Nah, mereka tuh yang kemudian itu emang tim yang diperuntukkan untuk di seleksi U20 itu. Oke. Gitu. Nah, Habibie luar biasa. Gua ngelihatnya kayak ketenangannya kayak lu udahlah aman aja gitu kayaknya gawang gitu. Kiper kaki tangan, dia kepala juga pakai. Iya. Iya. Gue tuh nggak ngelatih dia pakai apa dulu. Kan gue nggak ada punya pelatih kiper ya. Kadang-kadang gue megang kiper juga.
Itu gue pakai bola tenis, gue pakai belum ada raket pedal saat itu. Gue pakai raket tenis. Dia tangkap. Iya, kenceng jarak gue ke kamera nggak deh 2 kalinya lah. Dak, pernah kena pala jidat gitu segala macam. Itu resiko ya? Ya udahlah, sekarang kan outputnya juga dia ngerasain bola-bola lebih kenceng ya, tendangan Iran. Iya. Oke, sebelum lanjut, gue akan games dulu ya. Kita akan tanya Coach Donsol Yes. beberapa pertanyaan cepat ya. Saya belum mau nanya, airnya habis nih. Nggak apa-apa. Oh, nambah lagi. Dia Air putih haus. aja. Ya, Air putih aja, malu dia habis melatih ini haus. 3 jam. Ya. Oke, thank you. Oke, minum dulu Coach. Ini ada pertanyaan. Yang mau masuk nih, masih tanpa merek nih. Ayo air zam-zam masuk, biar berkah. Dan juga tentunya untuk kalian yang pengen energy boost, terus juga lebih fokus, mau main paddle, mau main biliar, mau main pakai Carabao Hydration. Oke, ini setiap hari gue minum. Ini ya? Apa? Yang sponsor yang Liga Inggris bukan? Carabao. Bukan, beda Ya? Beda dong. Nanti lu bawa ya, coba ya. Iya Buat main dong. paddle cocok. Gue tiap hari main paddle pakai nih. Ih, solid. Raspberry lagi. Benar. Nih, gue langsung kasih buat lo. Ngeri. Ini. Coba, Coach. Mantap. Ini bisa Ya. pakai nasi nggak? Nggak bisa lah. Pakai air. Oh, gampang lapar. Pakai air. Oke, pada jam cepat ya. Futsal atau paddle? Futsal. Oke. Kensuke Takahashi atau Hector Suto? Sorry Kensuke, Hector. Oke. Adel Lesmana atau Habibie? Adel Lesmana. Sayan Karmadi atau Muhammad Iqbal? Iqbal. Jailani atau Firman Ardiansyah? Jalani. Ardiansyah Nur, Anca atau Adom? Anca. Cesar Silitonga atau Israr Megantara? Isra Negantara. BBS atau Regun? Regun. Komentator studio atau nonton di stadion? Komentator aja mas, ada duitnya. Jadi pelatih futsal atau pelatih padel? Kalau pelatih padel. Kemarin ada yang nanya, Iya. di instastory gue, kan gue bikin Q&A kan, Iya. ada yang nanya, Coach, amplopnya gedean mana pelatih padel sama pelatih futsal? Gue bilang, kebetulan kalau amplop ukurannya sama semua. Oh ada yang A5-an. Tapi tebelnya, ya. Karena gue ditransfer nggak pakai amplop. Kacau. So kalau lu lihat nih futsal ini kan Piala Dunia itu idaman atau keinginan kita. Udahlah lah. benchmarknya lah ya, Yes. yang tertingginya lah. Ya, meskipun saat ini pengen juga jadi juara Asia. Tapi kalau ke Piala Dunia lo lihat potensinya seperti apa futsal kita? Oke, kalau misalnya ditanya doang ya pasti kita semua mau. Tapi bagaimana cara jalannya ya itu kan yang akan sekarang ini. Ya. Kemarin tuh gue lihat videonya Michael Sianipar, ketua umum FFV, Ya. yang sebetulnya disarankan untuk mengambil jatah tuan rumah itu di 2028, bukan Ya. 2026. Ya. Karena di 2026 ini bukan kualifikasi menuju Piala Dunia. Ya. Betul kan? Betul. Nah, di 2028 itu kalau nggak salah Thailand yang ambil. Kalau nggak Ya, salah ya, ya. Thailand. Kok Thailand? Nggak, masih bidding. Masih bidding. Nah, sayangnya kita akhirnya milih 2026. Nah, si Pak Michael bilang bahwa karena gue pengen momentumnya. Kalau momentumnya kita bagus di 2026, berarti kita tinggal bagaimana menjaga momentum itu sampai 2028. Nah, sekarang bagaimana menjaga momentum? Ini pengurus yang sekarang, 2008 tuh tahun politik, malas banget gua. gue bener-bener angkat topi deh buat mereka. Kenapa? Karena di saat penyelenggaraan AFC ini mereka tuh kayak gerilya. Mereka ketemu sama Federasi Iran, ketemu sama Federasi Irak, Thailand, Jepang, dan kemudian mereka baru aja tadi pagi press conference kerjasama sama direkturnya Palma Futsal yang Liga Spanyol itu yang juara Liga Champion Eropa Futsal itu untuk kayak talent scouting. Nanti mungkin bisa juga sama Jepang, nanti juga pemain-pemain kita kerjasama main di Liga Jepang. Dan emang yang dibutuhkan sekarang pemain-pemain itu bukan berarti gue kebelet abroad. Yeah. Gue bukan kebelet pemain-pemain itu harus bermain di luar negeri, enggak. Tapi kalau pemain-pemain itu bermain di luar negeri, slot di lokal, liga lokal itu jadi sistem bintang-bintang baru. Yeah.
Yang menurut gue emang anak-anak ini, pemain-pemain timnas ini emang harus udah di luar negeri. Tapi lo lihat balik lagi ke kualitas kompetisi kita udah bagus. Oke. Di zaman lo, Jauh lah. di zaman lo itu paling 2-3 klub persaingannya. Ya. Malah kadang menurutnya cuma 2 doang. Ya. Yang punya duit. Ya. Karena kan yang biasanya yang gajinya nggak telat aja yang bisa Ya. sampai juara. Ya. Gitu, atau BUMN karena duitnya Ya. duit apa pemerintah, duit kantor. Iya betul. 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 Nah, kalau kita bicara lagi sekarang, ada 6 tim yang bahkan punya peluang untuk juara. Kalau semakin banyak tim yang berpeluang menjuara, artinya pertandingan kompetitif. Setuju. Kualitas pertandingan naik. Pemain asing jauh Ya. lebih baik lagi. Ya. Kalau sekarang persaingan sampai 6 tim, artinya pertandingan-pertandingan sangat kualitas. Mhm. Sekarang tuh banyak big match, Mas. Iya. Betul. Banyak big match. Setiap series tuh selalu ada big match-nya. Dan sekarang, dari tahun lalu sebetulnya, dibuatin 8 besar di putaran pertama, itu ada pertandingan paruh musim. Iya. Iya. Jadi orang tuh berebut di posisi 8. Iya. Kayak gitu. Tapi nggak semua pemain asing ada masalahnya. Nggak semua tim bisa bayar pemain asing. Betul. Gue Jadi yang setuju. tadi bilang 6 tim itu ada pemain asingnya. Ya, karena yang di bawah susah. Karena memang secara gini kan ada 12. 6 di atas. Berarti kan ada slot 2 untuk 8 tim terbaik. Yes, betul. Dan 4 yang akan berebutan Degradasi. degradasi. Yang degradasi 2. Sebelumnya ya, tahun Iya. ini nggak ada degradasi. Iya, iya. Karena tahun ini akan diciptakan lagi Liga 2. Iya. Jadi gue melihatnya kayaknya oke banget nih. Dengan sistem kompetisi seperti ini. Walaupun beberapa tahun terakhir sempat tidak ada Final Four. Iya. Coba mungkin tuan rumahnya terlalu jauh ya. Kasihan biaya besar ya. Jadi mungkin seperti sepak bola Liga 2 atau Liga 3 sorry, yang sistem sentralisasi tuan rumah itu mungkin akan lebih mudah. Gue setuju kalau secara biaya itu akan lebih mudah. Tahun lalu tuh ada yang tandang ke Papua, Mas. Betul. Papua, Kalimantan kan, Iya. lumayan juga. Oh, Papua lebih parah. Kalau Iya. Kalimantan ya lu masih so-so lah ya secara angka mungkin. Papua pulang pergi aja satu orang bisa 10 juta. Betul. Futsal berat. Berat. Bahkan ada tim yang 5 orang doang datang kan. Iya. 5 orang doang. Karena emang nggak ada biaya kan. Iya. Dan gue tuh sempat gini. Udah sekarang klub-klub tuh kalau yang nggak punya duit kontrak 5 pemain asal kota yang akan jadi penyelenggara 5 pemain kota itu ini. kata si hostnya, tapi benar juga ya. Jadi kan Ya, tapi solusi. ya solusi tapi kan Solusi. jadi berat aja secara Iya. kompetisi. Iya. Dan kita kasihan saat itu ngelatih Raja United cuma 5 pemain. Terus besoknya datang lagi tambahan 3 pemain jadi 8. Tetap aja bagi pelatih tetap aja masalah ya. Aduh, pelatihnya cuma 1, pelatih kepala, kitman, measure ya dia juga. Balik lagi ke zaman BFN dong. BFN. Oke, ini ada cerita bagus tapi ada cerita yang harus jadi pelajaran. AFC mengenakan denda 665 juta karena ada masalahnya ini nih. Banyak masalahnya. Iya. Ini kita sebagai tuan rumah kita harus belajar ya. Ini Indonesia versus 236. Korsel ada dapat denda karena ada orang masuk ke area akses terkontrol tanpa akreditasi. Kemudian ada supporter masuk ke lapangan, ada gagal pastikan keamanan stadion. Waktu pertandingan Iran Afghanistan juga gagal jaga ketertiban. Ini harus dibenahi ya. Maksudnya harus jadi pembelajaran juga. Lo perhatiin deh kesalahan-kesalahannya. Nggak ada kan penonton lempar, Nggak ada. nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi nggak ada yang sifatnya jatuhnya kayak vandalisme atau apapun. Nggak ada. Nih semua nih Iya. karena ngerasa kayaknya gampang aja masuk. Iya. Jadi kayak teledor aja kalau Iya. menurut gue. Jadi kayak bukan belum siap sih. Belum terbiasa. Jadi gue sih ya kalau soal angka 236 ya something lah ya, lumayan lah ya tuh kalau misalnya buat main pedal bisa sampai setahun ke depan kayaknya gitu. Record berkali-kali ya. Berkali-kali lah tuh ya. Kalau satu record 200.000 berarti berapa kali tuh kan? Cuma maksud gue gini. Buat bayar coach Donsol berapa kali? Oke, kurang. Oh, kurang. Ya, itu jadi satu pembahasan yang menarik karena kita harus bahas hal-hal yang negatif juga supaya menjadi hal positif. Balance kan? lah ya. Biar balance. Tapi di satu sisi kalau menurut gue gini, ya ini buat pelajaran. Tapi sejujurnya kesalahan-kesalahan ini bukan, bahkan yang lucu yang Iran Afghanistan tuh Iya. masuk
Siapa tahu tuh 5 orang itu orang Afghanistan. Siapa tahu. Iya kan? Harusnya dia yang bayar dong. Iya, 5 penonton masuk ya. Iya, 5 penonton masuk. Gue yakin nih sebetulnya mereka pakai baju Afghanistan. Ada kiper 1, anchor, sama flank 2, sama pivot. Kalau 5 orang ini mereka mau main Mas ini. Nggak jelas. Nah, ini kalau melihat dari ada juga pemikiran gua, ini kan tim kita coba ditayangkan ya. Ini usianya prime semua, Coach. Lawan itu apa Indonesia lawan Korsel pertandingan pertama di grup karena orang masuk ke area akses waktu tanpa akreditasi ya udah Sintayong kayaknya ya nggak ya kan datang ya tapi kan di atas di atas tapi bisa juga dia tuh. Nah lo lihat ya ini usia prime yang saat ini Habibie 25 tahun Anca 28 tahun Rio Pangestu 28 tahun oke cuma Nizar 30 sama Iqbal mana Iqbal sama Israel sama Yogi lah Iqbal 29 iya Iqbal 29. Nah, lo lihat seperti apa ke depannya? Regenerasi ini apakah apa ya? Tadi lo bilang Piala Dunia itu masih menjadi salah satu hal yang mungkin buat kita? Wah, mungkin banget ini sih. Kalau ngelihat dari 2 tahun ke depan Ardian Sanur 30 dengan fisik dia, Rio Pangestu dengan determinasinya masih aman. Mungkin yang agak krusial di posisi Nizar. Tapi Nizar kiper ya, kiper tuh makin tua makin oke. Adil Semana makin tua makin gokil waktu itu. Yos Adi juga. Sauki, ya gue rasa kita masih, Samuel Eko masih 26. Iya. Ya kan? Regun makin matang. Samuel Eko muda ya? Hah? Samuel Eko tuh harusnya kan seangkatan sama Rio Pangestu harusnya. 26 dia. Iya. Ya, 98 kan? Iya. Jadi dengan materi pemain seperti ini, menurut tuh kedepannya seperti apa futsal kita? Karena jujur gue masih pengen juara Piala Asia karena mimpi itu bisa saja karena melihat penampilan kita lawan Iran seperti itu kan, gue never knows. Tapi gue bukan underestimate ya. Kalau di luar Indonesia berat. Dukungan supporter tuh luar biasa kemarin. Iya setuju. Ngebakar banget pasti. Iya setuju. Tapi ya kita tetap harus mencoba. Ya kita juga nggak nyangkal juga lawan Iran bisa sampai segitunya. Kebobolan 5 gol loh. Iran, lu bisa ngebobolin Iran 5 gol. Itu nggak semua negara bisa. Setuju. Dan ada satu anak masih umur 21 kurang, hat-trick. Iya, Israr Megantara. Lu cari deh tuh. Iya. Kalau Iran kalah, siapa yang bisa hat-trick lawan dia? Iya. Gitu kan. Nah, itu maksud gua ya menurut gua ya kayaknya 4 tahun ke depan masih oke, Mas. Masih oke. Dan lu yakin Soto akan membawa Garuda akan makin terbang tinggi? Kalau dia dikasih pertandingan uji coba yang kompeten, yang kualitas, di mana bisa membuat kayak kita kemarin kalah sama Latvia, atau kita kemarin yang di Cina segala macam pemain-pemain lapis 2, gue bilang lapis 2 tetap ya karena dimana juga pemain-pemain itu kemudian nggak bisa nembus ke timnas senior kecuali pengalaman mereka belum. Iya, tapi kan mereka yang akan ke depannya, nih ya bisa jadi ada Fatur Rahman masuk nextnya. Ini Fatur gila banget. Terus kalau misalnya flank kanan masih ada Fauzan. Iya. Lu lihat sendiri Fauzan kayak gimana. Bagus. Ngeri. Itu gue dulu pernah bikin Jakarta Futsal League. Dia tuh gue lihat dari situ pertama kali. Klubnya dari daerah Bangka, Jakarta Selatan. Oke. Namanya Pergola. Dan dia sekarang jadi ya? Jadi men. Jadi gue bilang, gila. Udah oke. Dan gue melihatnya banyak klub-klub yang mungkin bukan 6 besar yang gue sebutkan tadi menjadi tempat awalannya. Kayak Fatur di Tiga Raja sebelumnya. Oh, lebih baik dia main di klub yang bawah. banyak betul. dikasih jam terbang ya? Israel Megantara dari Halus FC. Fauzan Halus FC. Zaman lo? Halus zaman Enggak. Bukan? Enggak, bukan. Setelah? Baru 2 tahun 3 tahun setelah. Oh, oke. Setelah. Jadi mereka Fatur juga pernah ke Halus FC dan mereka adalah pemain-pemain yang kemudian mendapatkan jam terbang. Karena yang lu butuhkan untuk pemain muda cuma 1 jam terbang. Iya. Oke, lu belum dapat duit gede karena lu belum di BTS, belum di Unggul FC, belum di Cosmo segala macam. Tapi ya lu butuh itu dan sebenarnya generasi ada lagi. Kemarin kita U19 runner up, U16 juara. Belum terlihat lagi nama-namanya ya? AFF. Orang belum kenal banget gitu. Iya, orang belum kenal tapi mereka kenal gue. Ya iya. Iya. Kadang-kadang sombong banget orang ini ya. Nggak sombong, Mas. Biar yang komen bangke. Terus
lo lihat sinergi federasi dengan pelatih tim nasional dengan pemain seperti apa saat ini? Pertama, federasi itu mengangkat Hector Suto menjadi direktur teknik. Kemudian itu nggak cuma jabatan tempelan. Hector Suto datang langsung ke seleksi-seleksi U19, U16. Walaupun yang megang Naim Hamid, Reka Cahya, tapi tetap aja Suto juga datang. Itu menunjukkan kalau dia juga aware dong. Lalu federasi memberikan kebebasan Suto. Kompetisi futsal Indonesia sekarang yang ada babak playoff-nya itu Suto yang saranin. Oh iya. Itu kan kayak gaya Spanyol. Iya. Dan ya itu banyak banget, dan Suto diberikan kebebasan yang tentu yang dia mungkin ya gue nggak tahu ya. Kayaknya gue rasa kalau soal gaji Suto nomor sekian deh bagi dia. Ya, tapi gue rasa besar. Apalagi setelah ini harusnya federasi melihat bagaimana hasil yang diberikan oleh Suto. Kalau gue lihat nggak terlalu mata duitan. Jadi kayak di futsal itu nih ya, gue di era COVID itu gue bikin webinar sama pelatih-pelatih asal Eropa. Ada juga pelatih timnas Brazil. Gue bikin tuh webinar terus sama Miguel Rodrigo, sama Pulpis, sama siapa segala macam. Mereka bilang mereka tuh minat banget melatih Indonesia. Karena apa? Individualnya bagus-bagus. Oh ya? Pelatih timnas Thailand sekarang, Hami yang sebelumnya melatih Malaysia, melatih Black Steel, bilang sama gue pengen banget melatih timnas Indonesia. Kenceng kali ya dan cepat deh. Sebetulnya ya kalau misalnya ada yang bilang kita Brazil ya Asia ya nggak salah. Lu kalau ke Papua, lu pernah kan ke Papua? Iya. Itu semua runtuh boy mas. Iya, megang bola aja ngeri banget semuanya. Gue pernah, kan gue bilang tadi ya, gue tuh sempat seleksi pemain di Manokwari untuk Papua Barat. Ada cewek namanya Carmen, kakinya enteng banget kayak runtuh boy. Terus dia masuk ke tim Prapon Papua Barat, terus lolos PON dan dapat medali perunggu, terus dipanggil timnas. Ya. Itu baru dari Papua, belum dari provinsi lain yang harusnya ada telescouting sana. Ya sebetulnya kan balik lagi ya, siapa yang mau belusukan? Gue aja pertama kalinya saat itu ke Manokwari, gue juga nggak nyangka futsal membawa gue sejauh itu. Tapi jadi, di satu sisi kan emang harus ada yang seperti itu. Jadi jawaban dari pertanyaan gue, lu masih yakin Indonesia bisa lebih baik dari saat ini? Di atas kita cuma Iran. Hah, serius? Lu udah lihat? Bukan berarti Jepang di bawah kita, bukan berarti Uzbekistan di bawah kita. Gue nggak bilang itu. Di Asia. Iya. Di Asia, di atas kita cuma Iran. Berarti Thailand nggak dihitung lagi ya? Thailand sejajar sama kita. Gue nganggap udah di fase Thailand udah nggak kayak dulu yang sebelum main udah pasti menang. Kita tuh di Asia, di atas kita tuh cuma Iran. Jepang terbukti kan. Dan omongan gue ini terbukti. Wow, gua waktu itu diposting, wah pede banget, wah bacot apa segala macam. Ya emang bacot pasti gue gitu kan. Udah pasti bacot mas. Iyalah. Tapi di satu sisi kan benar terjadi bahwa kita di atasnya Jepang, bisa mengalahkan Jepang. Lalu kita bisa mengalahkan Thailand, Vietnam, yang notabene adalah peserta Piala Dunia sebelumnya. Kita cuma satu, belum ke Piala Dunia. Dan gue nggak mau kita jadi, ya bisa. Gue cuma nggak mau kita ke Piala Dunia cuma gara-gara tuan rumah. Gue setuju gue. Gue nggak mau gue. Gue pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi jangan itu jadi satu-satunya jalan. Kualifikasi lah. Biar kita tahu kemampuan kita juga. Karena lawan di sana ada Spanyol, Argentina, Brazil, itu gila semua. Buat gue udah masuk Piala Dunia udah pesta. Kalau misalnya Piala Dunia di mana datang udah. Nonton udah. Nikmatin aja, kita udah di level dunia. Nonton sama Peter Clifford? Enggak dong. Ntar gue nyender. tapi gini, gue pernah nonton Piala Dunia di tahun 2012 saat di Bangkok di Thailand. Gue datang tuh 2 minggu gue di Bangkok. Terus gue nonton ada tim negara Panama. Mereka happy aja, main dibantai mereka. Terus ada negara dari Oceania, bukan New Zealand, bukan Australia, apa ya? Lupa gue. Kepulauan-kepulauan lah, pokoknya aneh-aneh. Iya, kayak Salomon. Pulau Salomon. Mereka happy aja, dibantai berapa belas.
Ya mereka udah masuk Piala Dunia Ya, dong. Piala Dunia. Piala Dunia. Pestanya mereka. Iya, udah gue main di situ. Kalau misalnya kayak kita ya udah pasti. Kalau misalnya lihat pertandingannya lawan Ceko, lawan siapa gitu, masih bukan Brazil, bukan Argentina, bukan Kolombia, ya masih gas, bukan Maroko. Tergantung bracket juga nanti ya, undian. Ya. Tapi lu sama gue sepakat bahwa ini belum akhirnya segalanya, materi pemain masih prime, masih bisa juara Piala Asia insya Allah, dan juga masih bisa lolos ke Piala Dunia. Dan gue berharap YouTube kayak lu nih gitu kan, itu juga bisa ngangkat futsal nggak cuma pada saat AFC doang. Itu dia. Gue oke lah, mungkin nggak secara viewer mungkin nggak gede, tapi minimal informasi itu nyampe ke pendengar di Tio TV ini gitu loh, bahwasanya oh besok tuh ada Nation Cup di Pontianak. Yang belum tentu tahu, orang Pontianak aja belum tentu tahu ya. Nah, itu dia. Maksud gue ada pertandingan seru loh di sana. Ya lo mau live reaction kek, lo mau bikinin pemberitaan kek, apa whatever lah. Lo selipin di inian kek acaranya. Gue nggak. Maksud gue gini, gue cuma berharap orang tuh terpapar berita futsal. Yang kemudian mereka nggak cuma datang pada saat kemarin kan ada konten kreator nonton di Indonesia Arena, ngelihat kipernya Vietnam maju, dia kaget. Oh, dia nggak pernah tahu futsal berarti sebelumnya. Masalahnya ngomongnya bukan power play, foreplay. Suka dong. Tapi memang benar sih. Gue kan pernah ngelatih Persija futsal kan. Di tahun 2015 gue meloloskan dari babak playoff. Sombong lagi dia, pamer lagi. Enggak, bukan gitu. Jadi ada kejadian. Waktu itu kan mainnya di My Futsal, Mas. Kan gue kan pelatih yang suka power play. Saat itu kipernya Iksan Rahardian. Gue udah unggul saat itu. Terus gue main power play. Gue suruh nyerang. Kan jarak tribun sama jarak bench pemain kan dekat kan, My Futsal. Teriak juga kedengeran. Tau gak dia teriak apa? Weh Donsol, kiper lu maju-maju Donsol. Emang gue yang nyuruh, lu gak bilang gitu? Akhirnya passing-passingan terus jadi gol. Terus dia diem. Yeah. Dia bengong, oh kayak gitu. Yeah. Tapi nggak apa-apa. Maksud gue maksudnya gue nggak merasa si paling futsal atau apapun. Oh lu FOMO baru, gue nggak peduli lah soal itu. Buat gue lo akhirnya suka futsal, gue happy gitu. Dan gue berharap makin banyak orang seperti itu yang kemudian viewer futsal makin gede. Sponsor mau masuk, mau invest di sana. Iya. Gitu. Padahal bisa, kenapa kita enggak? Padahal wangi, Mas. Padahal nggak butuh sponsor. Iya. Padahal nih ya, yang main 6 orang. Yang 1 punya tanah, yang 5 punya duit. Akhirnya kebanyakan lapangan. Betul. Ya itulah cerita asli. Gua Coach Donsol mengatakan yang sebenarnya tentang futsal. Semoga saja nggak ada hal-hal lain selain yang non teknis yang bisa mengganggu timnas bola futsal Indonesia, kemudian prestasi futsal Indonesia. Semoga hal positif lah yang kita bicarakan, masuk Piala Asia, masuk Piala Dunia, itu sudah prestasi yang luar biasa. Karena Indonesia butuh pesta Piala Dunia. Setelah bola gagal, futsal akan bisa memberikan. Oh, bola gagal? Gagal, udah. Oh iya, itu biasa. Coach, thank you. Thank you. Tadi lu bilang, gua harus konsisten bikin futsal. Berarti lu harus mau kalau gua undang lagi. Oh siap. Lu waktu itu ngundang Reza Pradita kan? Reza. Iya, Reza. Reza itu salah satu menurut gue ya. Dia tuh mantan pemain, sekarang jadi komentator. Kalau Reza tuh pernah punya konten sama gue. Jadi kita pernah ngomongin futsal, dan emang kalau misalnya gue bicara tektokan yang emang bicara futsal, dia kan juga sempat jadi pengurus FFV juga. Betul, tapi dia keluar karena nggak cocok. Ya, karena ya balik lagi kan, lo kan masalah satu frekuensi aja, tapi tetap dia salah satu orang yang memang menurut gue sangat concern di situ. Walaupun memang talented banget buat ke olahraga lain juga, dia sangat bisa membawakan. Makanya gue ya udah, Reja juga kalau misalnya kayak ngajak lagi segala macam, gue aja ikut. Siap. Pokoknya gue apapun itu, ada gue atau tidak ada gue, menurut gue Tio TV harus apalagi lo pernah di futsal. Iya. Maksud gue mereka yang nggak pernah di futsal aja mau gitu. Maksud gue coba deh mulai dengan besok Nation Cup,
apapun itu yang lo mau buat segala macam, kasih beritanya, terus keseruannya seperti apa segala macam. Dan liga lah pastinya liga. Ya liga juga gitu. Dan gua rasa itu akan menumbuhkan kecintaan sama futsal. Dan sebetulnya futsal sekarang kan udah bergeser, Mas. Sekarang dulu kan zaman lo punya lapangan futsal, menurut gue orang main futsal karena for fun 70%. Sekarang orang main futsal karena prestasi, karena pengen dapat beasiswa di sekolah, di kampus, dapat pekerjaan. Kayak dan gitu. Jadi mata pencarian profesi lah ya. Itu dia. Thank you ya coach. Sukses sama-sama. Ya. Kapan-kapan kita main padel ya? Pasti, iya dong. Oke, buat anak-anak yang Teo TV yang mau main pedal, boleh ya. Kalau mau coaching sama Coach Donsol ya, langsung hubungin di Instagram Coach Donsol. Jangan lupa berapa? 1 jam? 1 jam 60 menit. Thank you coach.